Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Tias Oktavianti. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Konsep dan Perilaku Biaya dalam Strategi Bauran Produk dan Penetapan Harga untuk Keberlanjutan Bisnis. Yang pertama saya bahas itu ada pentingnya konsep dan perilaku biaya dalam bisnis. Yang pertama ada konsep biaya. Biaya adalah pengeluaran sumber daya untuk memperoleh manfaat ekonomi, meliputi biaya tetap, variabel, dan semi-variabel. Yang kedua ada perilaku biaya. Perilaku biaya menggambarkan bagaimana total biaya berubah sesuai volume aktivitas, penting untuk pengambilan keputusan manajerial. Yang terakhir itu ada pengaruh biaya. Kesalahan memahami biaya dapat menyebabkan kerugian dan menurunkan daya saing perusahaan. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis biaya, yaitu ada biaya tetap, biaya yang totalnya tidak berubah meskipun volume produksinya berubah, seperti sewa gedung dan gaji manajer. Yang kedua itu ada biaya variabel, biaya yang berubah sebanding dengan volume produksi. Contohnya ada bahan baku dan upah tenaga kerja langsung. Yang ketiga ada biaya semi variabel, yaitu biaya campuran yang mengandung unsur tetap dan variabel. Misalnya tagihan listrik dengan biaya dasar dan penggunaan. Yang selanjutnya ada perilaku biaya dalam jangka pendek dan jangka panjang, yaitu jangka pendeknya beberapa biaya bersifat tetap dan tidak dapat berubah meskipun volume aktivitas berubah karena keterbatasan waktu. Jangka panjangnya, semua biaya dapat menjadi variabel karena perusahaan dapat menyesuaikan semua faktor produksi sesuai kebutuhan. Manfaat pemahaman memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan mendukung keberlanjutan bisnis. Yang selanjutnya ada bauran produk atau produk mix dan struktur biaya. Di sini ada 4 elemen bauran produk. Yang pertama ada lebar, yaitu jumlah kategori produk. Yaitu yang dimaksudkan dengan jumlah kategori produk yaitu menghitung dan menganalisis biaya overhead serta alokasi sumber daya untuk setiap kategori produk. Contohnya, jika perusahaan memiliki beberapa kategori produk, misalnya seperti elektronik, pakaian, dan makanan, akuntansi manajemen ini harus menentukan biaya produksi, distribusinya, dan pemasaran untuk masing-masing kategori guna memastikan efisiensi operasional. Selanjutnya ada panjang, yaitu total item pada lini produk. Yang dimaksudkan adalah melakukan analisis profitabilitas untuk setiap item dalam lini produk dan menentukan apakah suatu produk perlu dipertahankan, ditingkatkan, atau dihapus. Contohnya, jika suatu perusahaan memiliki 10 varian produk dalam satu lini, akuntansi manajemen ini akan menghitung kontribusi margin dari setiap varian untuk memastikan bahwa semua produk memberikan nilai ekonomis yang optimal. Yang selanjutnya ada kedalaman, yaitu variasi dalam produk. Adalah menghitung biaya diferensiasi produk seperti variasi ukuran, warna, atau formulasi, serta dampaknya terhadap harga pokok penjualan atau HPP dan margin keuntungan. Contohnya, jika sebuah perusahaan menawarkan sampo dalam berbagai ukuran 100 ml, 250 ml, dan 500 ml, akuntansi manajemen ini harus menentukan biaya produksi per unit, harga jual optimal, dan efisiensi skala produksi. Terakhir ini ada konsistensi atau ketertarikan antar produk. Yang dimaksud dengan ini adalah menganalisis sinergi biaya antar produk, memastikan bahwa ini produk memiliki keselarasan operasional untuk menghindari pemborosan sumber daya. Contohnya, jika perusahaan menjual produk perawatan kulit dan kosmetik, akuntansi manajemen ini akan mengevaluasi apakah rantai pasokan, bahan baku, dan strategi pemasaran dapat diintegrasikan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada pengaruh struktur biaya, yaitu struktur biaya mempengaruhi diversifikasi produk dan efisiensi sumber daya, penting untuk menghindari limbah dan menurunkan profitabilitas. Selanjutnya ada strategi penetapan harga dalam pemasaran. Yang pertama itu ada cost plus pricing,
yaitu harga ditentukan dengan menambahkan margin laba pada total biaya produk, karena strategi ini memastikan bahwa semua biaya produksi tertutup dan perusahaan memperoleh keuntungan yang diinginkan. Yang kedua itu ada value based pricing, yaitu harga berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen, memerlukan pemahaman struktur biaya yang mendalam. Karena metode ini memerlukan pemahaman mendalam tentang struktur biaya, persepsi pelanggan, dan keunggulan produk dibandingkan alternatif lain di pasar. Yang terakhir ada market based pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan harga kompetitor dan kondisi pasar. Hal ini bukan hanya berdasarkan biaya produksi, karena metode ini memastikan bahwa harga produk tetap kompetitif dan sesuai dengan nilai yang dirasakan oleh pelanggan. Yang selanjutnya itu ada keterkaitan biaya, produk, dan harga. Itu ada dua, yaitu model optimasi multi-objektif, yaitu perencanaan produk harus memasukkan biaya produksi dan limbah untuk menentukan harga jual yang banyak. Yang kedua itu ada integrasi target costing dan value pricing, yaitu mulai dari harga pasar yang diinginkan, lalu disesuaikan struktur biaya agar tetap menguntungkan. Yang selanjutnya itu ada studi kasus kegagalan integrasi pada PT ABC. Yang pertama, ada masalah internal karena sistem biaya dan harga tidak terintegrasi, pemasok tunggal, dan strategi pemasarannya sporadis. Keduanya itu dampak negatif karena margin keuntungan tidak konsisten, kehilangan daya saing, dan menumpuk produk di distributor. Yang terakhir ada implikasi manajerial, yaitu perlu pengembangan sistem akuntansi biaya, segmentasi pasar, dan harga berbasis nilai pelanggan. Selanjutnya ada strategi terintegrasi untuk keberlanjutan bisnis. Yang pertama ada pemahaman perilaku biaya, yaitu memahami biaya tetap dan variabel sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Yang kedua ada analisis persepsi konsumen, yaitu menyesuaikan harga berdasarkan nilai yang dirasakan dan kondisi pasar kompetitif. Yang ketiga yaitu ada optimalisasi kinerja keuangan, yaitu integrasi biaya, produk, dan harga meningkatkan efisiensi dan daya saing jangka panjang. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya di sini pemahaman biaya yang mendalam menjadi dasar strategi bisnis yang efisien dan adaptif. Struktur biaya yang jelas membantu optimalisasi produk, mencegah pemborosan, dan meningkatkan profitabilitas. Dalam penetapan harga, strategi apapun tetap bergantung pada analisis biaya agar kompetitif dan menguntungkan. Keseimbangan antara biaya, produk, dan harga sangat penting untuk keberlanjutan bisnis dan daya saing perusahaan. Sekian presentasi dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.